Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mendesain website yang dapat kamu terapkan pada apapun jenis website yang akan kamu buat. Jadi semoga video ini dapat membantu kamu yang masih kebingungan untuk membuat website. Dengan memahami hal yang sebentar lagi akan kita bahas, semoga hal tersebut dapat membantu kamu dalam pembuatan website, mau itu dari blank canvas atau menggunakan template yang sudah ada. Buat kamu yang baru akan membuat website, pasti banyak dari kalian yang melakukan hal ini. Kamu mengimport template dari suatu themes yang kamu rasa template tersebut memiliki tampilan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhanmu. Tapi saat kamu mengeditnya, kamu stuck. Kamu stuck atau bingung dengan konten apa yang harus kamu masukkan untuk menyesuaikan template yang baru saja kamu import. Nah, sebenarnya teman-teman, hal tersebutlah yang membuat kamu kesusahan dalam mendesain websitemu. Jadi, sebenarnya teman-teman, hal pertama yang harusnya kamu lakukan adalah membuat layoutnya terlebih dahulu. Kamu bisa membuat layout sederhana di coret-coretan kertas ataupun di pen, pokoknya apapun itu tidak masalah. Yang penting kamu membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, layout tersebut berisi konten-konten yang dibagi dalam beberapa bagian yang nantinya akan kamu masukkan ke dalam website kamu. Jadi misalnya pada bagian jasa, kamu list jasa-jasa apa saja yang kamu sediakan. Terus tambahkan juga sedikit deskripsi, atau kamu punya testimonial atau tidak, atau portofolio. Kamu dapat memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam layout yang kamu buat. Jadi, agar kamu dapat mendesain website dengan mudah, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan konten-kontennya ya teman-teman, bukan kebalikannya. Kalau misalnya kalian melakukan hal yang sebaliknya, kayak mengimport template, kemudian kalian baru berpikir tentang kontennya, nanti kalian akan kebingungan untuk memasukkan konten apa yang sesuai dengan template tersebut. Dengan memahami hal tersebut, akan membuat kamu dengan mudah mendesain segala jenis website. Nah, sekarang akan saya contohkan ya teman-teman. Ini saya sudah mengimport template dari Themes Astra. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang saya akan mendesainnya dengan konten yang saya ada. Konten yang saya punya ini tidak banyak ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, kita tetap saja dapat memanfaatkan template gratis ini sesuai konten yang kita punya. Kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama kita klik edit with Elementor ini dulu untuk mengedit desain ini. Nah, pada template ini terdapat deskripsi di bawah judul. Tapi pada layout yang saya buat, saya tidak memiliki deskripsi singkat ini. Jadi, saya tinggal hapus saja bagian ini dengan klik kanan lalu delete. Nah, inilah tampilan hero section saya. Nah, pada bagian ini kebetulan pada layout yang saya buat, saya juga memiliki 3 service yang saya ingin tawarkan dengan deskripsi singkat. Jadi saya tinggal memasukkannya saja. Jadi untuk bagian ini saya hanya mengganti tulisannya dengan layout yang sudah saya bikin. Beginilah hasilnya pada bagian ini setelah saya memasukkan konten yang saya punya. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian About Us. Nah, pada bagian About Us saya juga memiliki deskripsi singkat, kemudian mission. Namun pada layout yang saya buat, saya tidak memiliki visionnya. Nah, kemudian simple saja, kita tinggal menghapus bagian yang tidak ada pada layout kita di desain website yang kita buat ini. Kemudian kita masukkan konten yang kita punya. Nah, setelah saya memasukkan kontennya, kita bisa lihat tampilannya jadi tidak begitu bagus. Terdapat bagian kosong di bagian atas dan di bawah tulisan. Nah, disinilah tugas seorang web designer untuk menyesuaikan desain dengan konten yang ada. Nah, pada bagian ini kita akan mendesainnya sehingga tampak lebih sesuai dengan konten yang kita punya.
dengan cara memperkecil padding pada bagian ini. Caranya klik edit column, lalu pilih menu advance, kemudian perkecil padding atas dan bawahnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada gambarnya. Kita bisa lihat pada gambarnya memiliki margin yang besar. Sekarang kita edit saja marginnya. Nah, sekarang bagian about us ini sudah terlihat lebih bagus kan teman-teman? Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pada bagian ini terdapat logo-logo dari klien. Namun pada layout saya tidak memilikinya. Jadi saya tinggal menghapusnya saja. Nah, pada bagian ini tampilannya jadi seperti ini. Sekarang kita desain lagi bagian ini agar sesuai dengan konten yang kita miliki. Pertama-tama saya keluarkan konten ini dari inner section, karena kita tidak membutuhkan inner section pada bagian ini. Nah, setelah itu saya akan memasukkan konten yang tadi saya sudah buat di layout saya tentang Why Choose Us ini, karena bagian ini ada di layout saya. Pada bagian Why Choose Us ini, di layout yang sudah saya buat sebelumnya, saya memilikinya dalam bentuk per poin, bukan dalam bentuk paragraf seperti ini. Jadi hal yang saya lakukan adalah mendesainnya sesuai dengan konten yang saya miliki. Caranya adalah saya akan menghapus bagian paragraf ini, kemudian saya tambahkan inner section, kemudian saya tambahkan elemen icon box. Nah, di bagian icon box pun di sini memiliki deskripsi, namun pada layout yang saya buat saya tidak memiliki kontennya. Saya tinggal menghapus saja deskripsinya. Jadi hanya icon dan judulnya. Kemudian kita tinggal duplikat kolom ini agar menjadi 3. Kita hapus 1. Kemudian saya lanjutkan untuk mengisi kontennya. Kemudian saya ganti logonya. Nah, berikut ini adalah tampilan pada bagian Why Choose Us ketika saya sudah memasukkan konten yang saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya, pada template ini terdapat call to action seperti ini. Karena saya tidak memilikinya, saya akan menghapus bagian ini saja. Kemudian tersisa bagian ini. Pada layout yang saya buat, hal yang tersisa adalah bagian testimonial. Nah, untuk itu saya akan memanfaatkan bagian ini dan mendesainnya untuk bagian testimonial saya. Nah, pada bagian ini, hal pertama yang saya lakukan adalah mengatur margin kolomnya dengan cara mengklik edit column di sini, kemudian ke tab advance, lalu ubah margin atasnya menjadi 0. Nah, sekarang tampilannya sudah lebih bagus kan teman-teman? Sekarang tinggal saya masukkan konten testimonial pada layout yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk testimonial saya membutuhkan elemen lainnya seperti gambar, kemudian rating. Nah, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Saya akan mendesainnya sehingga tampak serupa dengan desain dari template bawaan ini. Dengan cara mengcopy bagian teks ini, kemudian klik kanan di gambar dan pilih paste style. Kemudian secara otomatis gambar di sini akan mengikuti margin pada teks di sini. Kemudian kita ubah juga margin untuk ratingnya.
Nah, sekarang misalnya saya akan memberinya gambar. Misalnya gambar ini. Kemudian saya atur gambarnya menjadi di sebelah kiri. Nah, sekarang bisa kita lihat pada bagian ini yang tadinya bukan merupakan bagian testimonial, kita tetap bisa memanfaatkannya agar sesuai dengan konten yang kita miliki. Nah, sekarang saya tidak memiliki konten lagi dari layout yang sebelumnya sudah saya buat. Sekarang hal yang akan saya lakukan adalah menghapus bagian-bagian yang tidak saya perlukan ini. Klik update. Nah, berarti saya sekarang sudah selesai mendesain homepage untuk website ini. Untuk mempreviewnya, kita klik saja gambar mata yang ada di sebelah kiri bawah ini. Nah, sekarang inilah desain homepage dari website kita yang kita sudah sesuaikan dengan menggunakan konten yang kita punya dan memanfaatkan template gratis dari Astra Themes. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Jadi gitu ya teman-teman. Sesuaikanlah desainnya dengan konten yang kamu punya saat ini. Misalnya jika kamu belum punya testimonial, ya tidak usah dimasukkan. Atau misalnya kamu belum punya portofolio, kamu tidak usah masukkan. Karena nantinya seiring berjalannya waktu, ketika kamu sudah memiliki testimonial atau portofolio atau konten apapun itu, kamu bisa kembali mengedit dan mendesain website kamu. Jadi jika kamu baru memulai bisnis atau baru pertama kali membuat website, tidak usah diambil pusing teman-teman. Desainlah halaman-halaman tersebut dengan konten yang ada saat ini. Jadi kamu tidak akan menemukan kesulitan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa.